Tiongkok mungkin saja mengungkapkan salah satu senjata yang mereka rencanakan untuk digunakan dalam menyerang dan mengambil alih Taiwan. Republik Rakyat Tiongkok telah mengubah jet tempur era Perang Dingin paling terkenalnya, Shenyang J6, menjadi drone supersonik otonom. Dan mereka mungkin berencana menggunakannya dalam salah satu sengketa wilayah paling terkenal di dunia. J6 awalnya sudah dipensiunkan setelah hampir 70 tahun beroperasi. Namun secara resmi kembali diperkenalkan pada sebuah pertunjukan udara di Tiongkok tahun 2025. Peluncuran J6W yang telah ditingkatkan ini mengonfirmasi kecurigaan yang sudah lama ada. Tiongkok secara sistematis telah memodernisasi perangkat keras era Perang Dinginnya yang sudah usang. Dan seperti pendahulunya, J6W dirancang untuk misi satu arah bergaya kamikaze. Beijing telah menempatkan ratusan UAV yang hemat biaya ini di pangkalan-pangkalan yang berada dalam jangkauan operasional untuk menyerang Taiwan. Selama beberapa dekade, para pakar keamanan telah berteori bahwa Partai Komunis Tiongkok berencana untuk menginvasi Taiwan dalam operasi militer terbesar dalam sejarah modern, bahkan melebihi skala serangan Rusia ke Ukraina. Meskipun Tiongkok memiliki persenjataan yang sangat besar dan militer terbesar di dunia, negara itu belum pernah terlibat dalam pertempuran skala besar selama beberapa dekade. Kembalinya J6W mungkin saja memberi petunjuk tentang strategi pertempurannya, yaitu mengerahkan ribuan pesawat untuk membanjiri dan melemahkan pertahanan Taiwan. Namun benarkah ini alasan dibalik keputusan Tiongkok untuk meningkatkan armada pesawat tuanya? Dan mengapa Beijing memilih untuk mengungkapkan program ini sekarang setelah menjalankannya secara diam-diam selama beberapa dekade? Sekarang, untuk memahami mengapa kebangkitan J6 merupakan tonggak penting, kita perlu melihat kembali asal-usulnya. Shenyang terinspirasi oleh Mikhail Gorovets dari Soviet atau MiG-19. Ini adalah jet tempur supersonik yang dikembangkan pada tahun 1950-an dan diberi nama Sandi Pharma oleh NATO. Pesawat ini tidak hanya cepat dan agresif, tetapi juga dirancang untuk menembus penghalang suara saat terbang mendatar. MiG-19 memiliki masa dinas yang relatif singkat di Uni Soviet. Pesawat ini terutama digunakan untuk tugas intersepsi dan patroli perbatasan, bukan untuk pertempuran. Namun, Tiongkok sangat menghargai kelincahan pesawat ini, persenjataan kanon, dan kemampuan manuvernya. Pada tahun 1958, sebagai bagian dari aliansi Sino-Soviet, Moskow memindahkan semua hak produksi MiG-19 ke Beijing. Dan disinilah kisah kita benar-benar dimulai. Tiongkok mulai memproduksi versi MiG-19 miliknya sendiri yang dinamakan Shenyang J6 pada saat pemerintahan Mao Zedong meluncurkan gerakan lompatan jauh ke depan. Mereka memproduksi jet tempur ini dengan laju yang sangat tinggi, menghasilkan ribuan unit, lebih banyak daripada yang pernah dibuat oleh Soviet. Dari tahun 1960-an hingga 80-an, insinyur Tiongkok memproduksi lebih dari 3.000 jet Shenyang J6. Dan jet-jet ini segera menjadi tulang punggung Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. J6 merupakan pengembangan dari MiG-19 dengan perubahan signifikan yang merevolusi pesawat tersebut dan membuatnya populer. Dimulai dari mesinnya, Tiongkok memproduksi mesin Li Ming Open 6 atau WB6 dengan melakukan rekayasa balik terhadap dua mesin turbojet Tomansky R9 yang digunakan oleh MiG-19. MiG-19 bermesin ganda buatan Soviet yang dijuluki Widowmaker dikenal tidak dapat diandalkan dan rentan meledak sehingga menewaskan banyak pilot. Oleh karena itu, pesawat ini mendapat julukan Widowmaker. Siapa yang mau menerbangkan itu? Awalnya, mesin buatan Tiongkok juga tidak lebih baik. Butuh waktu bertahun-tahun bagi para insinyur Tiongkok untuk memperbaiki dan menyempurnakan mesin WP6 mereka. Setiap mesin WP6 menghasilkan daya dorong kering sebesar 29,42 kN dan sekitar 36,78 kN saat afterburner diaktifkan. MiG-19 awalnya dilengkapi dengan meriam NR30 kaliber 30 mm, tetapi Beijing menggantinya dengan meriam otomatis Type 232 kaliber 23 mm buatan dalam negeri, yang menawarkan daya tembak lebih baik dan integrasi yang lebih baik dengan prosesor serta amunisi buatan Tiongkok. Varian J6 lainnya dibuat dengan dua meriam sayap Type 232 dan satu meriam Type 31 di hidung yang menembak dengan kecepatan 850 peluru per menit. Insinyur Tiongkok harus merombak sistem radar MiG-19 tanpa dukungan teknis dari Rusia. Hubungan antara kedua negara saat itu memang sudah agak memburuk. Hal ini memaksa Tiongkok untuk mengembangkan sistem radar udara mereka sendiri dari awal, dan akhirnya mereka berhasil mengintegrasikan salah satu sistem radar udara rancangan dalam negeri pertama mereka ke dalam J6. Selain peningkatan ini, Beijing tetap mempertahankan inti dari desain dan kemampuan performa Soviet. J6 memiliki desain rangka pesawat yang sama dengan MiG-19. Itu termasuk sayap menyapu ke belakang yang unik dengan bilah pembatas lapisan batas yang besar, satu sirip ekor vertikal, dua mesin, dan saluran masuk udara yang khas di hidung pesawat. Spesifikasi Shenyang J6 merupakan yang tercanggih pada tahun 70-an dan 80-an.
Varian dari J6 seperti F6 yang dirancang Tiongkok untuk ekspor menjadi pemandangan umum dalam banyak konflik pada masa itu. Perang Vietnam, Perang India-Pakistan, Perang Atrisi, serta perselisihan regional di Mesir dan perbatasan Tiongkok-Taiwan. Pada tahun 1990-an, kemampuan J6 sudah ketinggalan zaman, sehingga pesawat ini menjadi usang sebagai pesawat tempur garis depan. Tiongkok sudah mulai memproduksi pesawat-pesawat baru seperti J7 dan J8 yang mulai menggantikan J6. Transisi ini semakin cepat ketika Tiongkok memperoleh Su-27 dari Rusia. Sebagai pesawat tempur generasi keempat sejati pertama Tiongkok, Su-27 menunjukkan adanya kesenjangan besar antara standar modern dan J6 yang sudah agak tua. Semua faktor ini menyebabkan penurunan salah satu pesawat paling terkenal di Tiongkok. Pada akhir tahun 90-an, Partai Komunis Tiongkok mulai memensiunkan J6 secara besar-besaran. Banyak yang dipensiunkan dari dinas aktif dan diterbangkan ke museum serta fasilitas penyimpanan. Namun, alih-alih menjadikannya besi tua, otoritas Tiongkok diam-diam memutuskan untuk mengubah jet-jet ini menjadi drone modern. Baiklah, sekarang Anda sudah tahu sejarah jet Shenyang. Jadi, bagaimana Tiongkok mengubah pesawat usang ini menjadi ujung tombak peperangan generasi berikutnya? Selama beberapa dekade, peneliti keamanan barat melaporkan aktivitas mencurigakan yang melibatkan armada J6 milik Tiongkok yang tidak lagi terbang, namun mereka tidak bisa memastikan rencana pasti Beijing. Citra satelit terbaru menunjukkan konsentrasi pesawat yang mirip J6 sedang berkumpul di dekat Selat Taiwan. Hal ini diikuti dengan laporan bahwa Tiongkok telah mengubah jet-jet tersebut menjadi drone sebagai persiapan untuk perang dengan Taiwan. Tabir kerahasiaan akhirnya tersingkap pada pertunjukan udara Changchun di timur laut Tiongkok tahun 2025. Sebuah jet yang masih tampak seperti J6 muncul, tetapi benar-benar berbeda dalam segala hal lainnya. Pesawat yang dijuluki drone J6W ini mempertahankan bentuk dasar sayap sapuan dan tata letak mesin ganda seperti pendahulunya, tetapi memiliki banyak perubahan. Yang paling menonjol, J6 asli dirancang untuk pertempuran udara ke udara dan intersepsi. J6W dirancang untuk misi sekali pakai, mirip kamikaze. Salah satu perbedaan pertama yang terlihat pada drone J6W adalah kokpitnya. Semua peralatan antarmuka pilot termasuk kontrol, kanopi, dan kursi pelontar telah dihapus. Sebagai gantinya, dipasang sistem kontrol penerbangan otonom, autopilot, dan teknologi navigasi pencocokan medan. J6W juga dilengkapi dengan teknologi komunikasi canggih. Para analis meyakini bahwa peralatan data link mungkin juga telah ditambahkan ke badan pesawat ini untuk memungkinkan drone menerima dan mengirim data dengan mudah. Perubahan mencolok lainnya pada J6W adalah penghapusan 3 meriam 30 mm yang membuat J6 menjadi menakutkan. Insinyur Tiongkok mengurangi bobot dan membebaskan ruang dengan menghilangkan meriam-meriam ini, yang jika digabungkan beratnya sekitar 197 kg. Hal ini jelas membuat drone menjadi lebih ringan dan karenanya lebih cepat. Tiongkok juga meningkatkan radar asli J6 yang berasal dari tahun 1950-an. Mereka menggantinya dengan sistem autopilot modern yang menggunakan teknologi navigasi pencocokan medan, membandingkan jalur penerbangan dengan peta digital yang detail. Ini memungkinkan J6W untuk terbang di rute ketinggian rendah yang sudah diprogram sebelumnya, sambil mengikuti kontur medan untuk menghindari deteksi radar, dan tetap mempertahankan kemampuan supersonik Mach 1,3 milik J6. Partai Komunis Tiongkok bahkan meningkatkan kapasitas muatan J6W dengan menambahkan pilon sayap. Ini meningkatkan beban hingga sekitar 450 kg bom. Dengan peningkatan ini, J6BW dapat membawa berbagai senjata, rudal udara ke udara Tiongkok lama seperti PL-9 dan PL-5 bom penghancur landasan pacu, serta roket tanpa kendali. Diubah dari pesawat tempur bersenjata menjadi pembawa bom, J6W bahkan dapat membawa rudal anti kapal. Meskipun dunia baru mengetahui J6W pada tahun 2025, drone ini telah beroperasi selama beberapa dekade. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok, UAV J6 melakukan penerbangan sukses pertamanya pada tahun 1995. Sekarang disinilah semua ini mulai menjadi agak mengkhawatirkan. Anda lihat, menurut citra satelit yang dikonfirmasi oleh Mitchell Institute for Aerospace Studies pada Maret 2026, Tiongkok telah menempatkan lebih dari 200 drone J6W di 6 pangkalan dekat Selat Taiwan, 5 di Provinsi Fujian, dan 1 di Guangdong. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa pangkalan-pangkalan Tiongkok ini langsung menghadap Taiwan di seberang selat, dan semuanya berada dalam jangkauan J6W. Selat Taiwan memiliki lebar sekitar 180 km di titik tersempitnya. J6W memiliki jangkauan operasional sejauh 700 km. Itu berarti Tiongkok dapat menyerang Taiwan dalam waktu kurang dari 10 menit dengan J6W yang diluncurkan dari salah satu pangkalannya.
Institut Studi Pertahanan Nasional Jepang baru-baru ini mengonfirmasi bahwa armada drone J-6W bersama dengan jet tempur multirole J-16 modern telah dikumpulkan di beberapa pangkalan Tiongkok yang menghadap ke Taiwan. Menurut Jepang, pangkalan-pangkalan Tiongkok ini sedang bersiap untuk melakukan serangan dan mereka bahkan telah mulai meningkatkan infrastruktur mereka. Tiongkok dilaporkan sedang memperluas apron, menggandakan landasan pacu, dan membangun tempat perlindungan yang diperkuat. Semuanya konsisten dengan pengerahan kekuatan udara besar-besaran dan kemungkinan persiapan untuk serangan. Selama bertahun-tahun, telah ada laporan tentang rencana Partai Komunis Tiongkok untuk mengambil alih Taiwan, yang mereka anggap sebagai bagian dari wilayahnya. Meskipun Taiwan bersikeras atas kedaulatannya, Tiongkok mungkin tetap akan menyerangnya. Menurut penilaian ancaman tahunan oleh Badan Intelijen Amerika, Tiongkok memperkirakan akan mampu berperang dan memenangkan perang di Taiwan pada akhir tahun 2027. Namun, Pentagon baru-baru ini mengubah penilaian mereka. Sekarang mereka percaya bahwa Tiongkok saat ini tidak berencana untuk menginvasi Taiwan pada tahun 2027. Beberapa orang percaya bahwa invasi tersebut mungkin telah ditunda selama beberapa tahun. Dalam kata-kata Dewan Hubungan Luar Negeri, kutip, yang lain percaya bahwa tahun 2049 adalah tanggal yang penting karena akan menandai 100 tahun RRT. Dan Xi telah menekankan bahwa penyatuan dengan Taiwan sangat penting untuk mencapai apa yang ia sebut sebagai mimpi Tiongkok, yang membayangkan pemulihan status Tiongkok sebagai kekuatan besar. Kutipan selesai. Sekarang, mengingat semua ini, pejabat Taiwan berada dalam siaga tinggi. Mereka percaya bahwa Tiongkok berniat menyerang, dan gelombang pertama kemungkinan besar akan melibatkan drone yang telah ditingkatkan seperti J-6W. Hal ini telah menimbulkan masalah bagi Taiwan dan sekutunya, khususnya Amerika Serikat. Pulau tersebut baru-baru ini mengumumkan reformasi militer besar-besaran, termasuk paket keamanan senilai 40 miliar dolar untuk meningkatkan pertahanannya. Presiden Taiwan Lai Ching-te dan partainya dikenal dengan mantra mereka, dengan mempersiapkan diri untuk perang, kita justru menghindari perang. Mereka ingin membangun sistem pertahanan udara yang disebut T-Dome, yang akan berfungsi seperti Iron Dome milik Israel. Taiwan juga berencana menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi pertahanan canggih lainnya dalam persiapan menghadapi serangan dari Tiongkok. Amerika Serikat saat ini kekurangan amunisi yang mampu menjangkau dan menembus sistem pertahanan udara terpadu milik Tiongkok. Hal itu membuat J-6W dan senjata lainnya di pangkalan Tiongkok yang menghadap ke Taiwan menjadi ancaman. Taiwan menjadi tidak terjangkau. Washington sejak itu telah mempercepat pengembangan pencegat yang lebih murah dengan biaya ribuan daripada jutaan. Program-program seperti sistem Enduring Shield mengintegrasikan laser berenergi tinggi dan sistem gelombang mikro berdaya tinggi ke dalam strategi pertahanan udara. Semuanya untuk melawan gerombolan drone dan rudal jelajah. AS juga sedang mengembangkan drone pendamping setia yang secara resmi dikenal sebagai pesawat tempur kolaboratif. Drone bertenaga AI ini dirancang untuk bertempur bersama jet tempur berawak seperti F-35 dan F-22. Prototipe Anduril dan General Atomics dirancang untuk pengintaian, beroperasi di zona berisiko tinggi, dan untuk melawan gelombang drone seperti J-6W. Selain itu, Amerika Serikat telah memperluas kemampuan serang jet-jetnya dengan pengembangan baru seperti Northrop Grumman B-21 Raider. Ini adalah pembom siluman subsonik yang mampu membawa senjata nuklir. Pembom generasi berikutnya ini dapat mencapai dan menembus sistem pertahanan udara Tiongkok yang melindungi J-6W dan pesawat lainnya. B-21 Raider diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2027. Negara-negara lain seperti Australia, Korea Selatan, dan mitra regional Indo-Pasifik lainnya juga telah mulai menganalisis sistem pertahanan mereka setelah peluncuran J-6W. Jepang tidak hanya mengidentifikasi keunggulan armada J-6W, tetapi juga saat ini melacak dan secara terbuka melaporkan penempatan drone J-6W melalui Institut Pertahanan Nasional mereka. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya bentuk penerapan senjata baru Tiongkok ini? Selama bertahun-tahun, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok telah melakukan beberapa simulasi tentang bagaimana mereka bisa menginvasi dan menaklukkan Taiwan. Skenario terbaru yang diberi nama Misi Keadilan adalah latihan tembak langsung selama 2 hari yang mensimulasikan Tiongkok mengepung dan mengambil alih Taiwan. Latihan ini mencakup udara, darat, dan laut dengan melibatkan lebih dari 130 pesawat dan 28 kapal. Namun meskipun Beijing memiliki banyak opsi untuk serangan seperti itu, para ahli percaya bahwa kemungkinan besar mereka akan menggunakan strategi Tonggeret ketika akhirnya bergerak ke Taiwan. Istilah Tonggeret diciptakan oleh Daniel Rice, seorang rekan non-residen di Mitchell Institute for Aerospace Studies. Menurut Rice, kutip, seperti Tonggeret yang bisa tetap berada di bawah tanah untuk waktu yang lama, PLAAF dapat memilih untuk menyembunyikan sejumlah besar UCAV ini di tempat perlindungan bawah tanah dan diam-diam mengeluarkannya secara massal untuk menyerang Taiwan. Selesai kutip. Ada beberapa cara Tiongkok dapat menyerang Taiwan menggunakan strategi Tonggeret dengan J-6W dan drone tak berawak lainnya. Serangan pertama, kawanan.
Mengutip Peter Layton, seorang peneliti tamu di Universitas Griffith dan mantan pegawai Pentagon, akan ada banyak hal berbeda yang datang secara bersamaan. Itu akan menjadi mimpi buruk pertahanan udara. Beijing bisa meluncurkan ratusan drone J-6W ke Taiwan pada menit-menit atau jam-jam pertama serangan. Drone-drone ini akan diluncurkan secara bersamaan dari berbagai pangkalan untuk melemahkan sistem pertahanan udara Taiwan. J-6W adalah jet tempur berukuran besar, jadi mereka tidak bisa ditembak jatuh dengan senapan atau drone interseptor kecil berkecepatan tinggi, seperti yang digunakan Ukraina dalam perang melawan Rusia. Perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menunjukkan dampak melemahkan dari perang asimetris secara langsung. Iran berhasil mengalahkan pertahanan udara Israel yang mahal dengan menggunakan ratusan rudal yang terjangkau. Ukraina juga terpaksa menembak jatuh drone Shahed buatan Iran yang murah yang digunakan Rusia. Drone Shahed buatan Iran berharga antara 20 hingga 50 ribu dolar dan Ukraina harus menembak jatuh drone tersebut menggunakan sistem pertahanan udara yang biayanya lebih dari 2.000 juta dolar. Meskipun J-6W dan kendaraan udara tak berawak lainnya bukanlah senjata paling mengancam milik Tiongkok, namun senjata-senjata tersebut bisa membuat musuh-musuhnya menanggung biaya besar. Sistem pertahanan udara Taiwan yang mencakup rudal Patriot PAC-3 dengan harga 4 juta dolar per pencegat harus menembak jatuh banyak drone J-6W buatan Tiongkok yang murah. Dalam peristiwa serangan seperti itu, Taiwan bisa menggunakan Standard Missile 2 yang saat ini digunakan oleh kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah tersebut, dan harganya lebih dari 3 juta dolar. Opsi terakhir yang saat ini dimiliki Taiwan adalah Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD Interceptor, sebuah sistem pertahanan rudal yang melacak ancaman dengan radar dan sensor inframerah. Berbeda dengan interseptor konvensional, THAAD menggunakan energi kinetik untuk menetralkan rudal yang masuk, bukan dengan hulu ledak-peledak. Meskipun efektif, THAAD jauh lebih mahal dibandingkan sistem pertahanan lainnya. Terlepas dari opsi mana yang dipilih Taiwan, menembak jatuh drone J-6W Tiongkok kemungkinan akan menjadi operasi yang mahal, dan jelas bahwa Tiongkok mengandalkan hal ini. Seorang pejabat keamanan senior Taiwan yang berbicara secara anonim kepada Reuters pada bulan Maret mengatakan, kutip, "Tujuan utama dari drone-drone ini adalah untuk menguras pertahanan udara Taiwan selama gelombang serangan pertama. Untuk mencegah Tiongkok menyerang target bernilai tinggi, kita harus mengatasi persoalan efektivitas biaya dalam menggunakan rudal mahal untuk mencegat mereka dari jarak jauh." Tutup kutipan. Menguras habis. Menurut pusat Stimson, Taiwan saat ini mengoperasikan sekitar 400 pencegat PAC-3 dalam sistem pertahanan misilnya. Negara tersebut berencana membeli 500 pencegat PAC-3 MSI tambahan untuk memperkuat pertahanannya. Jika Tiongkok meluncurkan lebih dari 1.000 drone J-6W dan Taiwan menembakkan 2 pencegat per target yang merupakan standar, maka Taiwan akan membutuhkan antara 1.400 hingga 2.000 misil pencegat untuk menghadapi gerombolan drone tersebut. Perhitungannya sungguh mencemaskan, baik dari segi finansial maupun militer. Gelombang drone murah buatan Tiongkok seperti J-6W dapat dengan mudah menguras seluruh kemampuan pertahanan udara Taiwan. Bahkan jika Taiwan berhasil mencegat 80% dari drone-drone ini, lebih dari 200 drone masih akan lolos dan kemungkinan menjatuhkan total muatan lebih dari 40.000 kg bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan. Tembakan ke kepala. Sekarang, jika semuanya berjalan sesuai rencana Tiongkok berdasarkan skenario Cigada, setelah melemahkan sistem pertahanan udara Taiwan dan mengungkap persediaan senjata mereka, tujuannya adalah untuk melancarkan serangan penentu. Pada titik ini, Tiongkok akan mengerahkan senjata yang lebih berat daripada J-6W, seperti J-10, J-16, dan J-20. Tiongkok juga bisa mengerahkan rudal jelajah jarak jauhnya, rudal balistik seri DF, dan drone siluman seperti GJ-11 Sharp Sword. Senjata-senjata ini sangat kuat sehingga para peneliti memperkirakan jika Partai Komunis Tiongkok memutuskan untuk memulai serangan dengan senjata-senjata tersebut, pertahanan Taiwan tidak akan mampu menghentikannya. Sekarang bayangkan rentetan 3 senjata yang diarahkan ke peluncur kosong. Itu akan seperti membunuh seekor lalat dengan palu. Sementara skenario perang Cicada yang berpotensi dilakukan Tiongkok menimbulkan ancaman ofensif yang signifikan, rencana tersebut juga memiliki kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh Taiwan. Yang pertama adalah banyak lokasi tempat armada J-6W dan UAV hasil konversi lainnya saat ini disimpan sudah diketahui publik dan bisa diserang oleh Taiwan dan sekutunya sebelum Tiongkok meluncurkannya. Rais meyakini bahwa Beijing mungkin telah mengantisipasi kerentanan armada drone-nya dan mengutip bisa menggunakan kedok latihan militer di sekitar Taiwan untuk memindahkan pesawat ke bunker yang diperkeras, mengamankannya, dan menyembunyikannya untuk sementara waktu. Melakukan hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa PLAAF sedang berusaha mengumpulkan kekuatan di garis pantai Tiongkok yang secara diam-diam dapat muncul untuk terlibat dalam konflik. Kutipan selesai. Kelemahan lain yang mungkin dari strategi Cicada adalah J-6W memerlukan landasan pacu dan tidak dapat diluncurkan dari kapal atau truk.
Drone-drone baru tersebut juga akan membutuhkan kru darat, bahan bakar, dan perawatan, yang semuanya merupakan kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Taiwan dan sekutunya. Meskipun mereka menimbulkan ancaman dalam jumlah besar, drone-drone daur ulang Tiongkok seperti J-6W tidak secanggih sistem pertahanan terbaru dan dapat dengan mudah dinetralisir oleh langkah-langkah penanggulangan canggih, semuanya dengan biaya yang harus ditanggung Taiwan. Oke, jadi apa arti semua ini bagi kemampuan tempur Tiongkok dan pengaruhnya yang semakin besar di dunia? Gagasan mengubah jet tempur lama menjadi drone bukanlah hal baru. Amerika Serikat yang pertama melakukannya. Namun, Tiongkok telah membawanya ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sementara program konversi Amerika Serikat berfokus pada penggunaan pesawat yang ditingkatkan untuk pelatihan pilot dan latihan menembak, armada yang diperbarui milik Tiongkok dirancang untuk pertempuran. Washington hanya mengonversi beberapa F-4 Phantom II dan jet tempur F-16 menjadi drone sasaran. Sebagai perbandingan, Beijing telah mengubah ratusan J-6 menjadi drone J-6W dan menyimpan ribuan rangka pesawat di gudang. PLA kemungkinan juga memiliki ribuan jet era Perang Dingin lain yang telah dikonversi. Biaya merupakan perbedaan besar lainnya antara program konversi Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat menghabiskan antara 15 hingga 16 juta dolar untuk mengubah pesawat lamanya menjadi drone. Sedangkan Tiongkok hanya menghabiskan sekitar 500 ribu dolar untuk mengubah J-6 menjadi drone J-6W. Menurut laporan, Republik Rakyat Tiongkok secara diam-diam telah meningkatkan lebih dari 500 J-6 menjadi J-6W dan memiliki ribuan rangka pesawat J-6 yang disimpan. Ini adalah bagian dari perluasan kekuatan udara Tiongkok yang sedang berlangsung, yang sekarang mencakup pesawat tempur modern, pembom dengan rudal jarak jauh, rudal balistik, rudal jelajah, dan drone baru. J-6 bukan satu-satunya pesawat era Perang Dingin yang sedang diubah Beijing menjadi drone modern tanpa awak. Ada laporan bahwa Tiongkok juga berencana untuk mengubah pesawat lama lainnya, termasuk J-7 dan J-8. Seperti J-6, J-7 juga didasarkan pada MiG-21 Soviet dan kabarnya sedang diubah menjadi drone, yang secara kreatif diberi nama J-7W. Tiongkok memproduksi lebih dari 2000 J-7 dan memiliki lebih dari 54 varian pesawat tersebut sebelum menghentikan produksinya pada tahun 2013. Menurut Newsweek, Beijing mungkin sudah mengubah lebih dari 500 J-7 menjadi J-7W. Pesawat-pesawat ini lebih besar dan memiliki rangka pesawat yang lebih modern dibandingkan dengan tampilan J-7 pada era Perang Dingin. J-7W baru juga membawa muatan yang lebih besar, menjadikannya senjata yang mengesankan dalam persenjataan Tiongkok. Analis pertahanan berpikir bahwa Partai Komunis mungkin juga sedang mengubah J-8, sebuah pesawat bermesin ganda yang lebih berat dan dirancang untuk intersepsi, menjadi desain dalam negeri J-8W, mengikuti format J-6 dan J-7. J-8W akan menjadi drone tak berawak yang lebih besar dan berjangkauan jauh, meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk menyerang target-target yang jauh. Drone-drone baru ini juga akan memungkinkan Tiongkok meningkatkan serangan dengan rudal jelajah supersonik berketinggian tinggi, menawarkan kekuatan dan performa yang lebih besar dibandingkan J-6W yang telah ditingkatkan. Meskipun belum dikonfirmasi, para analis meyakini Tiongkok mungkin juga telah mulai mengubah pesawat pengebom Nancang Q-5 menjadi kendaraan tempur udara tak berawak. Drone-drone ini bukan satu-satunya tambahan kekuatan udara yang sedang dikembangkan Beijing. Negara tersebut telah mengembangkan beberapa drone siluman tercanggih di dunia. GJ-11 Sharp Sword adalah salah satu senjata utama Tiongkok. Laporan menunjukkan bahwa unit-unit yang mengoperasikan J-6W sekarang beralih untuk menerbangkan UAV tempur siluman bersayap ini. Hal ini menunjukkan bahwa drone lawas yang telah dimodifikasi ini juga berfungsi sebagai alat pelatihan bagi unit-unit yang nantinya akan beralih ke drone siluman dan serangan presisi. Penempatan terbaru menunjukkan bahwa evolusi teknologi militer tidak terbatas pada desain mahal dan canggih saja. Modernisasi armada lama oleh Tiongkok, penggunaan drone secara luas dalam perang Ukraina-Rusia, dan popularitas drone Shahed buatan Iran dalam konflik di Timur Tengah secara keseluruhan menunjukkan tren menuju persenjataan yang lebih terjangkau. Menurut Army War College, peperangan modern sedang berubah secara kualitatif menjadi lebih transparan, mematikan, bergerak cepat, dan multi-domain. Lebih banyak negara akan meniru penggunaan drone taktis. Akhir kutipan. Drone-drone ini tidak harus berkualitas tinggi untuk menjadi efektif. Mereka hanya perlu cukup baik untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan. Negara-negara lain dengan armada lama mungkin segera mengembangkannya kembali mengikuti contoh Tiongkok. Rusia memiliki ribuan pesawat usang termasuk MiG-21, MiG-23, dan MiG-29, dan mereka juga bisa mulai melakukan konversi seperti J-6W pada pesawat-pesawat tersebut. Rusia bisa dengan mudah mendapatkan bantuan dari Tiongkok. Senjata-senjata Tiongkok telah terbukti menentukan bagi Rusia dalam perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina. Negara-negara seperti Korea Utara yang juga memiliki persenjataan ratusan MiG-19, MiG-21, dan J-6 juga bisa mengikuti langkah tersebut dan memodernisasi persediaan mereka untuk kemungkinan menyerang Korea Selatan dan Jepang.
Pakistan juga memiliki armada J-6 yang bisa mereka ubah menjadi drone dan digunakan dalam kemungkinan serangan terhadap India. Iran adalah negara lain dengan ratusan pesawat usang, termasuk F-4, F-5, dan F-17 generasi awal. Iran juga telah menunjukkan kecerdikan militernya melalui program misilnya, dan mereka mungkin juga akan mulai mengubah pesawat tempur ini menjadi drone tanpa awak. Banyak negara lain, termasuk Mesir, Suriah, Myanmar, dan lebih dari 15 negara lainnya, memiliki persediaan besar pesawat tempur J-6 yang sudah usang dan pesawat Soviet, termasuk MiG-21 dan MiG-23. Selamat datang! Tiongkok memiliki reputasi sebagai negara yang bertindak terukur dan penuh perhitungan. Pemerintahnya jarang bertindak secara acak. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa Beijing mengungkapkan drone J-6W padahal sebenarnya mereka tidak perlu melakukannya. Program konversi ini sebenarnya bisa tetap dirahasiakan, terutama dari musuh-musuh Tiongkok seperti Amerika Serikat dan Taiwan, seperti yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Mereka bisa saja mengungkapkannya tepat sebelum menyerang Taiwan. Waktunya memang sangat menarik, dan ini menunjukkan bahwa Tiongkok mungkin sedang mengirimkan pesan geopolitik atau memainkan permainan psikologis dengan Barat. Pesan pertama kemungkinan besar ditujukan kepada Taiwan. Tiongkok mungkin ingin mengingatkan negara yang memisahkan diri itu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyerbu dan menaklukkan negara pulau tersebut. Pesan kedua kepada Taiwan bisa jadi bahwa Tiongkok tidak menganggap serius sistem pertahanan udaranya, yang meskipun mahal dan efektif, tetap terbatas. Sebagai perbandingan, Tiongkok tidak hanya memiliki senjata mahal dan canggih, tetapi juga memiliki persediaan tak terbatas senjata murah yang siap digunakan. Pesan berikutnya mungkin ditujukan kepada Amerika Serikat. Tiongkok mungkin sedang memperingatkan bahwa setiap campur tangan atau bantuan kepada Taiwan akan membawa konsekuensi yang merugikan. Selain J-6W, Tiongkok memiliki sejumlah senjata hipersonik yang kuat, pesawat siluman, dan rudal balistik yang dapat menargetkan kapal induk Amerika Serikat serta pangkalannya di Guam dan Jepang. Tiongkok juga bisa menunjukkan kepada Barat bahwa mereka tidak hanya mandiri dari senjata buatan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki kemampuan yang menyaingi atau bahkan melampaui Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya menghabiskan jutaan dolar untuk mengembangkan pesawat tempur baru dan program drone canggih, Tiongkok justru memanfaatkan kembali perangkat keras lamanya menjadi teknologi baru tanpa mengeluarkan banyak biaya. Dengan memperkenalkan J-6W, Tiongkok mungkin sedang memberi sinyal kepada negara-negara di selatan global, terutama negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, bahwa ada pendekatan alternatif untuk pengembangan militer yang tidak bergantung pada pengaruh Barat. Tiongkok kini menjadi pemasok senjata konvensional terbesar keempat setelah Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, negara tersebut telah menjadi produsen dan pengekspor senjata terkemuka, memodernisasi dan memperluas industri pertahanannya. Jika lebih banyak negara di kawasan selatan global membeli senjata Tiongkok, hal itu akan memperkuat pengaruh keamanan dan ekonomi Tiongkok di seluruh dunia. Konversi J-6 oleh Tiongkok menjadi drone tanpa awak memiliki dampak global yang signifikan. Beberapa negara, terutama Taiwan, yang menghadapi ancaman langsung dari drone-drone ini, telah memulai langkah-langkah penanggulangan dengan memperoleh persenjataan canggih. Di Amerika Serikat, perkembangan ini telah mendorong peningkatan investasi pada senjata yang hemat biaya dan sistem canggih yang mampu menembus jaringan pertahanan udara Tiongkok, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh persenjataan Amerika Serikat saat ini. Angkatan Udara Tiongkok sekarang memiliki salah satu armada pesawat tempur paling maju dan beragam di dunia. Angkatan Udara Tiongkok menempati peringkat kedua di dunia dengan lebih dari 3.000 pesawat aktif, termasuk hampir 2.000 pesawat tempur dan 20 pesawat tempur siluman. Meskipun sudah memiliki kekuatan besar ini, Tiongkok terus memperluas persenjataannya dengan memperbarui baik pesawat lama maupun barunya. Sejauh ini, Tiongkok telah lebih menahan diri dibandingkan kekuatan besar lainnya, namun hal itu bisa saja berubah. Banyak orang berpikir Tiongkok mungkin akan segera mencoba mengambil alih Taiwan untuk memperkuat kendalinya atas Pasifik dan mengamankan jalur pelayaran penting. Selain mencari pengaruh yang lebih besar di kawasan, Tiongkok juga mungkin ingin menguasai Taiwan untuk mendapatkan akses ke chip semikonduktor. Taiwan adalah produsen utama chip ini yang merupakan komponen kunci dari komputer, ponsel pintar, dan mobil. Taiwan adalah rumah bagi salah satu dari hanya 2 perusahaan di dunia yang dapat membuat chip terkecil dan tercanggih. Amerika Serikat, pasar ekspor terbesar Taiwan, bergantung pada chip ini untuk memberinya keunggulan atas Tiongkok. Kontrol atas chip semikonduktor bisa menjadi pemicu perang antara Tiongkok dan Taiwan. J-6DW dan jet-jet lain yang telah dialihfungsikan dapat memainkan peran penting dalam rencana masa depan Tiongkok untuk menyerang Taiwan dan sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut. Drone-drone baru yang telah ditingkatkan ini menandai salah satu perubahan terbesar yang sedang terjadi dalam teknologi militer saat ini. Dan kita hanya bisa memperkirakan negara-negara seperti Taiwan akan meningkatkan pertahanan mereka untuk menghadapi atau setidaknya mencoba menghadapi ancaman baru ini. Terima kasih telah menonton.